Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok saat berdoa? Kamu lagi di titik terendah, masalah datang bertubi-tubi, air mata udah nggak terbendung lagi, dan kamu udah sholat tahajud tiap malam. Kamu minta tolong sama Allah, kamu sebut namanya tiap detik. Tapi kok nggak ada yang berubah? Masalahmu malah makin numpuk, penyakit nggak sembuh-sembuh, atau utang malah makin melilit. Di saat itu muncul pikiran yang bikin nyesek. Ya Allah, Engkau denger nggak sih doaku? Apa aku kurang solih? Apa Engkau nggak sayang lagi sama aku? Jujur aja, perasaan dicuekin sama Tuhan itu sakit banget. Lebih sakit daripada dicuekin gebetan. Kita ngerasa udah lakuin semua cara jalur langit. Tapi kok pintunya kayak digembok dari dalam. Akhirnya kita jadi malas doa, mulai ragu sama janji Allah, atau bahkan mutusin buat berhenti berharap. Padahal ada rahasia besar tentang manajemen doa yang belum kita tahu. Allah itu nggak pernah ngacangin hambanya. Yang terjadi sebenarnya adalah Allah lagi memproses doa kita dengan cara yang nggak kita sangka. Video ini bakal bahas tuntas kenapa seolah-olah doa kita pending. Kita bakal bongkar logika langit tentang gimana Allah menjawab permintaan kita. Karena ternyata doa yang gak dikabulkan sesuai keinginan kita bisa jadi adalah keberuntungan terbesar yang pernah kita dapatkan. Penasaran? Yuk kita obrolin santai biar hati kamu gak lagi gundah dan kamu makin semangat buat ngetuk pintu langit. Sebelum kita bahas, pastiin kamu udah subscribe dulu ya. Kesalahan terbesar kita adalah menganggap Allah itu kayak pelayan restoran yang harus nganterin pesanan kita persis seperti yang kita minta dan harus cepat. Padahal, hubungan kita sama Allah itu lebih mirip pasien dengan apoteker atau dokter. Seorang dokter nggak bakal kasih pasiennya es krim kalau si pasien lagi sakit radang tenggorokan, meskipun si pasien nangis-nangis minta es krim. Kenapa? Karena dokter tahu, es krim bakal bikin kondisi si pasien makin parah. Allah itu maha tahu, sedangkan kita maha sok tahu. Kita minta sesuatu karena kita pikir itu baik buat kita. Tapi Allah lihat masa depan. Allah lihat kalau permintaanmu dikabulkan sekarang, itu bakal bikin kamu celaka, bikin kamu sombong, atau malah bikin kamu jauh darinya. Jadi, saat doa kita belum dikabulkan, itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan Allah. Allah lagi menahan sesuatu yang berbahaya buat kita. Bayangkan, kalau semua doa kita dikabulkan sekarang juga. Kita minta mobil, dikasih. Kita minta jabatan, dikasih. Mungkin kita bakal jadi orang paling sombong dan lupa daratan. Jadi, pendingnya doamu itu adalah rem darurat dari Allah supaya hidupmu nggak blong. Allah tahu dosis yang pas buat kamu. Dia nggak kasih apa yang kamu inginkan, tapi Dia selalu kasih apa yang kamu butuhkan di waktu yang paling tepat. Di bab ini, kita belajar buat percaya sama resep dari Sang Dokter Agung. Kamu harus tahu, gak ada doa yang sia-sia. Dalam hadis disebutkan, kalau setiap doa seorang muslim pasti dikabulkan lewat 3 jalur. Pertama, Allah kasih persis seperti yang kamu minta di dunia. Ini yang paling kita pengen kan? Kedua, Allah gak kasih apa yang kamu minta. Tapi Allah ganti dengan menjauhkan kamu dari musibah yang setara nilainya dengan doamu itu. Misalnya, kamu minta proyek besar tapi gagal. Kamu sedih. Padahal di saat yang sama, Allah lagi menyelamatkan kamu dari kecelakaan maut yang harusnya menimpamu hari itu. Kamu nggak tahu itu. Kamu cuma fokus sama proyek yang gagal. Padahal, nyawamu jauh lebih mahal dari proyek itu. Ketiga, Allah simpan doamu sebagai tabungan pahala di akhirat. Katanya, nanti di hari kiamat, banyak orang kaget lihat pahala mereka yang segunung. Pas ditanya, Allah jawab, itu adalah doa-doamu yang dulu nggak aku kabulkan di dunia. Di saat itu, orang-orang malah berharap seandainya semua doa mereka di dunia nggak dikabulkan aja, biar pahalanya makin banyak. Jadi, sebenarnya pengabulan doa itu pasti terjadi, cuma wujudnya aja yang beda. Kadang jadi barang, kadang jadi perlindungan, kadang jadi deposito di akhirat. Kalau kamu paham ini, kamu gak bakal pernah berhenti berdoa. Karena setiap kalimat yang kamu ucapkan itu pasti jadi sesuatu. Gak ada yang mental, gak ada yang hilang di awan. Semuanya dicatat dan semuanya akan kembali kepadamu dalam bentuk yang terbaik menurut versi Allah.
Kita ini sering banget buru-buru. Pengennya doa sekarang, terkabul sekarang. Kita hidup di zaman serba instan. Pesan makanan lewat aplikasi aja bisa dilacak per menitnya. Tapi, manajemen langit gak pakai aplikasi kayak gitu. Allah punya konsep waktu yang namanya al-waqtul munasib, waktu yang paling tepat. Allah tahu kapan mentalmu siap nerima nikmat itu. Ibarat buah mangga, kalau dipetik pas masih muda, rasanya asam dan bikin sakit perut. Allah nunggu mangga itu matang pohon, biar pas sampai ke tanganmu, rasanya manis dan bermanfaat. Mungkin kamu minta jodoh sekarang, tapi Allah tahu kalau kamu dikasih jodoh sekarang, kamu belum punya kesabaran buat ngadepin konflik rumah tangga. Allah sekolahin kamu dulu lewat kesendirian, biar nanti pas nikah, kamu jadi pasangan yang hebat. Masalahnya, kita sering baper duluan sebelum mangganya matang. Kita udah nyerah duluan, padahal tinggal dikit lagi doanya mau tembus. Ingat, Allah nggak pernah telat, tapi Dia juga nggak pernah kecepatan. Dia selalu on time. Kesabaran kita dalam menunggu itulah yang sebenarnya lagi Allah nilai. Karena seringkali, proses menunggu itu lebih berharga di mata Allah daripada hasil yang kita minta. Jadi tenang aja, jam tanganmu mungkin beda sama jam langit. Tapi percayalah, Allah nggak pernah tidur. Pernah nggak kamu mau nyalain keran air, pompanya nyala, tapi airnya nggak keluar? Biasanya karena ada sumbatan di pipanya. Begitu juga sama doa. Terkadang Allah pengen banget ngabulin doa kita, tapi pipa doanya mampet. Apa sumbatannya? Yang paling sering adalah makanan haram dan dosa yang terus diulang. Rasulullah SAW pernah cerita tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut, dia mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Rob, ya Rob." Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini tamparan keras buat kita. Jangan-jangan kita minta rezeki lancar, tapi kita masih sering bohongin orang. Kita minta keluarga bahagia, tapi kita masih sering durhaka sama orang tua. Sumbatan lainnya adalah putus asa. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kamu doa tapi hatimu bilang, kayaknya nggak bakal dikabulkan nih. Ya benar, doamu bakal mampet di situ. Jadi, sebelum protes kenapa doa nggak dikabulkan, coba deh cek pipa spiritual kita. Bersihin lewat istighfar, benerin sumber rezeki kita, dan jaga lisan dari maksiat. Seringkali saat pipanya sudah bersih, rezeki dan solusi itu bakal ngalir deres tanpa perlu kita minta berkali-kali. Ada sebuah rahasia manis di balik doa yang ditunda. Allah kangen dengar suaramu. Kadang, Allah tahu kalau Dia langsung kabulin doamu, kamu bakal berhenti sholat tahajud, kamu bakal berhenti sedekah, dan kamu bakal sibuk lagi sama duniamu. Kamu bakal jauh lagi dari Allah karena merasa udah aman. Allah sengaja tunda jawaban doamu supaya kamu makin sering ngetuk pintunya, supaya kamu makin lama sujudnya, supaya air matamu makin tulus, supaya kamu makin ngerasa butuh sama Dia. Kenapa? Karena Allah pengen ngasih kamu sesuatu yang lebih besar dari sekadar apa yang kamu minta. Allah pengen ngasih kamu kedekatan dengannya. Di mata Allah, kedekatan itu jauh lebih mahal daripada motor baru, jabatan, atau uang yang kamu minta. Pernah nggak kamu dapat kado dari seseorang, tapi yang lebih bikin kamu bahagia adalah kehadiran orang itu di sampingmu? Itulah yang Allah mau. Dia pengen kamu sadar bahwa Dialah satu-satunya tempat bersandar. Jadi, kalau doamu belum dikabulkan, jangan merasa Allah benci. Bisa jadi Allah lagi bilang, "Hambaku, tetap di sini ya. Aku suka dengar doa-doamu. Aku suka lihat kamu ruku dan sujud di depanku. Jangan pergi dulu, nikmati momen PDKT kamu sama Sang Pencipta." Kalau kita ngerasa doa kita lama dikabulkan, coba deh lihat para nabi. Nabi Zakaria AS minta anak sampai rambutnya putih dan tulangnya lemah. Udah tua banget, baru dikabulkan. Nabi Yakub AS minta ketemu Nabi Yusuf AS sampai matanya buta karena kelamaan nangis, baru dikabulkan bertahun-tahun kemudian. Nabi Muhammad SAW aja
butuh waktu bertahun-tahun dan harus ngadepin perang, luka, dan air mata sebelum akhirnya Fathul Makkah, kemenangan, terjadi. Apakah mereka kurang sholih? Gak mungkin, mereka nabi. Tapi mereka ngajarin kita satu hal. Kualitas doa itu diukur dari keteguhan hati, bukan dari kecepatan hasil. Mereka nggak pernah sekalipun berhenti berdoa atau nyalahin Allah. Mereka justru makin nambah kualitas ibadahnya saat ujian makin berat. Kita baru doa seminggu udah bilang, Allah nggak adil. Baru tahajud sebulan udah merasa Tuhan jahat. Malu kita sama para nabi. Bab ini ngajak kita buat ngaca. Doa itu ibadah, bukan transaksi bisnis. Ibadah itu dinikmati prosesnya. Kalau kamu ngerasa menderita, jadikan doa itu sebagai obat penenang, bukan cuma sebagai daftar pesanan. Belajarlah dari para nabi yang tetap memuji Allah meskipun doanya belum terkabul secara fisik. Karena mereka tahu Allah nggak pernah mengecewakan hambanya. Sahabat, sebagai penutup, aku mau bilang, teruslah berdoa. Jangan pernah angkat tanganmu dari langit. Jangan dengerin bisikan setan yang bilang doamu sia-sia. Setan itu pengen kamu putus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa adalah awal dari kehancuran iman. Ingat, saat ini Allah mungkin lagi merajut jawaban buatmu. Mungkin Allah lagi menggerakkan hati orang-orang di seberang sana buat nolongin kamu. Mungkin Allah lagi nyiapin skenario pertemuan yang gak terduga. Atau mungkin Allah lagi ngapus dosa-dosamu lewat sabarmu saat menunggu. Takdir Allah itu indah, cuma kadang mata kita aja yang ketutupan kabut air mata, sampai nggak bisa lihat keindahannya. Terima kasih udah nyimak sampai akhir. Kalau video ini bikin kamu semangat lagi buat berdoa, share ke teman-teman kamu ya. Tulis di kolom komentar doa pendekmu, biar kita saling mengaminkan satu sama lain. Siapa tahu ada satu amin yang tembus ke langit hari ini. Saya Suara Surau, selamat kembali mengetuk pintu langit. Wassalamualaikum.